lingkungan dengan perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan kita. Nah, kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan, di mana lingkungan yang bersih tidak hanya berdampak bagi manusia saja, bagi makhluk hidup, tapi juga pada ekosistem dan juga aneka-ragaman hayati yang ada di dalamnya. Namun perubahan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Kenapa sih kok bisa itu perubahan lingkungan ada? Perubahan lingkungan terjadi karena kan adanya beberapa sebab, yaitu yang pertama adanya aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang seperti apa? Aktivitas manusia seperti kegiatan industrialisasi, urbanisasi, dan konsumsi berlebihan yang dapat menyebabkan polusi pada udara, air, dan juga tanah. Lalu, contohnya aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan itu seperti apa? Seperti kita biasanya, sebagai siswa kita pasti membutuhkan transportasi untuk datang ke sekolah ini dengan selamat sentosa. Nah, kita dalam pemberangkatan ini pasti kalau tidak diantar orang tua menggunakan angkutan umum. Nah, jika kita menggunakan angkutan pribadi yaitu diantar orang tua, itu akan menyebabkan polusi yang berlebih pada udara. Jika kita diantar oleh orang tua, pastinya kita akan menggunakan angkutan pribadi kita seperti mobil, motor, dan lain-lainnya. Nah, jika kita menggunakan itu angkutan pribadi, kita pasti akan menambah ataupun menambahkan polusi yang ada di lingkungan kita. Penyebab yang kedua yaitu pembuangan sampah. Di sini, pembuangan sampah yang tidak terkelola lah yang akan menjadi penyebab ke perubahan lingkungannya, yaitu seperti kita membuang sampah sembarangan. Lalu seperti yang kita tahu, sampah itu terbagi atas dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Jika kita tidak mengelola sampah tersebut dengan baik, maka jika tidak ada pengelolaan sampah yang baik, maka akan terjadi pencemaran dan juga mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada. Yang ketiga, penyebab perubahan lingkungan yaitu kerusakan hutan. Seperti yang kita tahu, di era modern sekarang sudah banyak sekali penebangan hutan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka, yaitu seperti membuat perkebunan, lalu membuat industri-industri berupa pabrik untuk mendapat memuaskan hawa nafsu mereka atas keinginan duniawi mereka. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang tadi pasti akan terjadi dampak pada perubahan lingkungan kita. Nah, dampak yang dapat kita lihat yaitu yang pertama, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada, seperti polusi udara yang meningkat. Lalu mungkin mata kita juga nggak bakal enak lihatnya kalau ada sampah yang berserakan di tanah-tanah ataupun di jalan-jalan yang ingin kita lewati. Lalu yang kedua yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim di sini yang mencakup seperti pemanasan global, kenaikan suhu, lalu peningkatan frekuensi bencana alam juga meningkat seperti kita tahu gara-gara kita sering mengalami kenaikan suhu terjadi kekeringan ataupun dampaknya yang bisa kita lihat yang ada itu menjadi mudah untuk keropos menjadi mudah longsor karena kurangnya air yang meresap ke dalam tanah. Lalu yang ketiga dampaknya yaitu kehilangan keanekaragaman hayati, seperti yang kegiatan yang tadi saya katakan, yaitu adanya penebangan pohon pada hutan itu menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati seperti kurangnya tempat ataupun tempat tinggalnya oleh tumbuhan dan flora dan fauna di lingkungan mereka. Pada dampak tersebut, sebagai manusia dan sebagai orang yang tinggal di bumi ini, kita harusnya tahu bagaimana cara mengelolanya ataupun cara menanggulanginya. Cara menanggulannya yang pertama yaitu dengan pengelolaan sampah yang baik. Nah, jika kita mengelola sampah dengan baik seperti memasukkan sampah sesuai dengan tempatnya, yaitu ke tempat sampah, lalu mengelola seperti kita membuang sampah ke golongan yang seharusnya seperti sampah anorganik dibuang ke tempat sampah anorganik, lalu sampah organik dibuang ke tempat sampah organik. Lalu pengelolaan dan pemanfaatan kembali sampah seperti
reuse, reduce, dan recycle. Lalu kita juga dapat mengurangi penggunaan sampah seperti pengurangan sampah plastik, yaitu dengan menggunakan tote bag ataupun tas yang bisa digunakan secara berulang kali untuk dipakai saat berbelanja. Lalu yang kedua, mengurangi polusi. Di era modern sekarang sudah banyak sekali teknologi yang muncul seperti motor yang sudah mulai canggih, mobil yang sudah canggih, lalu mobil listrik. Nah di sini walaupun banyak sekali transportasi yang belum menggunakan listrik, tapi kiranya kita menggunakan atau meminimalisir penggunaan transportasi tersebut dengan menggunakan transportasi umum seperti bus, angkutan umum. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk pemerintah diharapkan untuk menerapkan kebijakan yang tepat ataupun yang ketat untuk mengontrol polusi udara, air, dan tanah yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Selanjutnya yaitu melindungi hutan seperti menerapkan kebijakan konservasi hutan dan mengurangi deforestasi. Lalu selanjutnya mengembangkan program reboisasi di kalangan masyarakat dan penghijauan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Nah, kita sebagai pelajar kita tidak harus melakukan penghijauan ulang seperti menerapkan kebijakan konservasi hutan sampai kita pergi ke hutan melakukan reboisasi. Tidak, kita dapat melakukannya dengan penanaman kecil-kecilan di dalam pot, di depan sekolah, di rumah, di pekarangan rumah. Ya walaupun tumbuhannya kecil, tapi itu dapat berpengaruh pada lingkungan sekitar kita. Lalu yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu dengan dilakukannya sosialisasi oleh pemerintah ataupun oleh organisasi penghijauan untuk melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang telah terjadi di lingkungan kita saat ini. Dengan memahami hubungan kebersihan lingkungan dengan perubahan lingkungan, kita akan cara penanggulangan yang efektif, kita dapat menjaga keberlangsungan hidup ekosistem, keberlangsungan makhluk hidup, dan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Sekian dari saya, Clara Simangsa, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.